Gimana caranya air ikan mas koki yang ada di dalam akuarium itu bisa tetap hangat tanpa menggunakan heater? Halo gan, salam iwa buncit. Ya, sadar atau enggak sebenarnya air yang bisa hangat, ya awalnya mungkin airnya sejuk menjadi hangat seperti kamu menggunakan heater. Ya, sadar atau enggak, kamu mungkin pernah mengalaminya atau mungkin pernah ngerasain kok airnya jadi hangat sendiri ya, padahal enggak pakai heater. Nah, apa penyebabnya? Ya, itu tidak lain karena lampu celup, lampu LED celup. Ya, lampu LED celup, lampu LED, lampu yang buat akuarium itu yang dicelupkan ke dalam air, itu sebenarnya bisa mempengaruhi suhu air. Apalagi kalau jumlah lampunya itu banyak, dalam artian misalkan nih akuarium kamu 1 meter, kamu pakai lampunya itu 1 meter juga, atau lebih kurang semisal 90 cm supaya muat. Itu kalau misalkan ada 2 lampu atau 1 aja dengan besar akuarium juga standar aja, semisal admin contoh ya, akuarium admin yang 120 cm itu pakai lampu yang 1 meter, ada 2. Itu kalau dua-duanya dinyalain dengan durasi yang lama, air yang ada di dalam akuarium itu juga ikut menghangat. Iya, mirip kamu pakai heater, padahal admin nggak pakai heater. Ya, ini kelebihan buat kamu yang pingin tetap suhu air di dalam akuarium itu tetap hangat. Ya, ada beberapa orang yang pingin seperti ini supaya jamur itu nggak bisa atau lebih susah untuk tumbuh di dalam akuarium ikan mas koki, sehingga ikan mas koki nggak mudah jamuran. Maka dari itu ada beberapa penghobi yang sengaja membuat air akuariumnya jadi agak menghangat. Standarnya ikan mas koki itu hidup di suhu 25, 26 sampai 27. Tapi kalau sudah di atas itu biasanya airnya akan terasa hangat. Ya, kalau kamu nggak percaya, coba aja celupkan tangan ke dalam akuarium. Itu airnya akan kayak terasa hangat, nggak panas tapi kayak hangat lah. Kalau kita ngerasanya tuh ya suhu seperti ini nggak buat atau nggak bikin jamur itu mudah tumbuh di dalam akuarium. Nah, ciri ikan mas koki jamuran ya salah satunya kayak muncul putih-putih di badan ikan mas koki. Ya, kalau misalnya sudah parah itu biasanya badan ikan mas koki bisa merah-merah akibat jamuran tadi. Karena kita ketahui sendiri bahwa penggunaan heater di dalam akuarium itu cukup membebani biaya listrik ya. Apalagi akuarium yang punya panjang 1 meter ke atas itu biasanya heaternya nggak lagi yang 50 watt ya, pakai yang 100 watt, bahkan sampai ada yang 2 heater dipakai. Tujuannya untuk supaya cepat stabil suhu di dalam akuarium itu sendiri. Cuman ya kalau menggunakan lampu LED celup di dalam akuarium tujuannya untuk menghangatkan, maka ada beberapa kekurangan kalau pakai metode ini, dimana ya suhunya itu nggak bisa diatur ya, karena selama kamu menyalakan lampu LED celup itu biasanya akan semakin cepat juga hangatnya atau semakin lama waktu hangatnya. Namun ketika kamu matikan lampu LED-nya, suhunya akan turun. Kemudian resiko untuk tumbuh lumut itu lebih cepat. Jadi kalau kamu nggak suka dengan akuarium lumutan, ya ini kabar buruk sih sebenarnya. Jadi bikin akuarium kamu cepat lumutan. Nah, selain penggunaan lampu LED celup, kamu juga bisa manfaatkan lampu gantung tapi dengan intensitas cahaya yang tinggi. Contohnya lampu LED gantung yang pernah admin review yang warna putih, ukuran kalau nggak keliru 1 meter, itu panas lampunya. Jadi lampunya itu menghasilkan panas dan panasnya itu tersalur ke air akuarium. Air akuarium jadi agak hangat. Itu juga bisa kamu gunakan. Jadi kalau mau pakai lampu celup bisa. Kalau mau pakai lampu yang gantung bisa. Tapi usahakan kalau lampu gantung bisa gunakan yang dayanya tinggi lah ya. Biasanya yang 30 watt ke atas itu sudah bikin air akuarium jadi agak menghangat. Cuman kalau kamu pakai heater, ya kamu nggak khawatir dengan akuarium yang lumutan, kemudian nggak harus terus dinyalakan karena heater juga sudah otomatis. Cuman ya heater dayanya 100 watt itu lumayan. Admin ngisi token terkadang sebulan itu bisa berapa ratus ribu.
setelah penggunaan heater. Tapi kalau menggunakan lampu LED celup ini ya selagi lampu LED celupnya menyala, maka selain kita dapat penerangan juga dapat air akuarium yang hangat. Ya ini nggak mesti ya kamu dapat air akuarium yang hangat. Sebenarnya bukan lebih kepada hangatnya, cuma lebih kepada stabilnya. Maka dari itu adanya heater. Heater walaupun namanya heater, pemanas, tapi bukan pemanas. Lebih tepatnya adalah penghangat. Dan penghangat di dalam akuarium itu juga bukan untuk menghangatkan air, tapi untuk menjaga suhu air supaya tetap stabil di angka yang sudah kamu atur. Misalkan di 28 atau 29 atau 30 derajat terus. Sehingga ketika air suhunya turun ke 26, 27, itu heater akan menyala mencoba untuk membuat suhu air menjadi 30 derajat. Kemudian kalau sudah sampai suhu 30, maka heater akan mati. Nah, mati nyala heater ini kita nggak tahu dia durasinya berapa lama. Kemudian dia makan watt berapa, walaupun di speknya itu dikasih tahu 100 watt, tapi kita kan nggak tahu pasti kecuali mengukurnya. Kemudian juga kalau pakai heater ini juga resikonya kalau kamu pakai heater kaca ya bisa aja pecah, tapi ya sebenarnya ada kelebihan kekurangannya lah ya. Kalau kamu mau ambil yang heaternya langsung atau pakai lampu LED celup. Kalau mau hemat ya bisa gunakan lampu LED celup. Ini sadar atau enggak ya admin alami dan mungkin juga kamu alami. Ya silakan pilih mau gunakan LED celup sebagai penghangat atau heater yang bener-beneran heater. Silakan pilih. Kalau admin sendiri sekarang sih sudah nggak gunain lagi heater ya. Ngandelin lampu LED celup aja sudah cukup. Hitung-hitung juga melatih ikan supaya nggak manjaan. Ikan kalau semakin dimanja ada aja penyakitnya nambah-nambah. Yang nggak ada jadi ada penyakitnya. Jadi kalau ikan sudah kuat imunnya mau dikondisin gimana pun, asalkan masih sebatas wajar ya ikannya masih sehat-sehat aja. Masih bisa survive. Oke, mau menambahkan untuk bahasan kali ini silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.